Jadi ini di sini kalau ini makro ya. Makro itu dia biasanya 1 milnya itu dia 20 tetesan. Jadi 20 drops per mil. Jadi kalau infusnya makro berarti dia 1 menit itu kalau kita bikinnya 20 tetes per menit itu berarti dia kalau pakai makro itu 1 menit dia 1 mil ya. Kalau yang mikro ini 60 drops per mil. Kalau yang mikro ini 1 milnya dia 60 tetes. Jadi nanti kalau kita lihat juga di sini tempat keluarnya itu dia akan beda ujungnya. Kalau diperhatikan di situ. Ini apa ini? Ini juga mikro ya, jadi 60 drops per mil. Mikro biasanya dipakai kalau kita masang infus ke anak-anak. Ini makro ya. Harusnya ada satu lagi transfusion set ya. Jadi yang harus diperhatikan juga kalau kalian perlu melakukan transfusi, jangan sampai keliru. Ini kemarin kesepakatan kalau kardusnya itu dia harusnya transfusi tapi pakai infusion set, atau harusnya dia infusion set atau malah pakai transfusion set. Jadi harus sangat diperhatikan ya. Terus satu lagi kemarin kalau pasang infus itu jarum jangan sampai kebalik ya, karena ada yang pasang kateternya itu dia nggak menghadap ke sana, malah menghadap ke sana ke ujung ini ya, itu fatal, itu pasti nggak lulus ya. Udah kalau yang lain mungkin ada miss 1-2 di checklistnya itu masih oke lah, tapi kalau transfusion set kalian keliru infusion set atau pasang ininya kateter intravenanya kebalik itu kesepakatan kemarin udah langsung gagal ya. Kemudian nanti ada infus set, terus apa lagi yang disiapkan? Yang disiapkan apa lagi? Kateter intravena ya. Jadi bisa ya, ini ada banyak, ini kalian malah beruntung dapat banyak banget dan masih baru-baru. Kemarin itu banyak yang udah bekas-bekas gitu ya. Ada berapa ukuran kalau untuk apoket? Jadi apoket ini nanti dia ada kateter intravenanya, kemudian ada stiletnya ya, yang jarumnya yang untuk ada berapa ukuran? 6. Mulai dari berapa sampai berapa? 18, 20, ya, jadi yang 24 makin besar nomornya makin kecil ukurannya ya. Ini 24 ya. Nah, 24 itu biasanya dipakai kalau anak-anak ya. Ini paling kecil 22. Jadi biasanya anak pakai 24. Nah, ini yang tadi saya maksud. Ini apoket, dia ada kateter intravena. Ini nanti yang akan stay di pembuluh darah. Ini ada stiletnya. Dia posisinya akan berada seperti ini ya. Jadi nanti kalau kita masukkan, kita kan butuh stiletnya ini ya. Ada ujungnya yang runcing, nanti bisa dilihat sendiri ya. Jangan salah kalau memasukkan, nanti dia harus ujung runcingnya di bawah. Jadi yang menusuk ke ini menghadap ke atas, maksudnya dia yang runcing itu di bawah. Jadi kalau kebalik kan nggak bisa nembus ya. Jangan salah. Kemudian suka ada mahasiswa tuh kemarin pengalaman ini deh, nah ini infus set kita pakai yang gede aja ya, yang 20 drops per mil. Ada yang kemarin itu memasukkan keliru ini. Jadi kalau infus set ini nanti kalau di persiapan alat dia diletakkan di tempat yang bersih, yang steril ya. Ini kita taruh di sini. Nah, itu kadang mahasiswa suka ada kemarin yang bingung itu yang dimasukkan ini. Jadi kalau infus set itu dia ada ujungnya ini juga ada jarumnya ya. Nah, kadang-kadang kan kalau udah bekas gitu dia menggeletak seperti ini. Nah, yang ditusukkan itu yang ini dipakai untuk di sini ya. Jadi jangan sampai keliru.
Kalau misalkan nanti kalian pas OC dapat yang nggak baru lagi, jangan sampai keliru ya. Ini kan seperti ini. Kadang dia udah buka gini, ini jangan salah ambil. Kalian harus ngambil buket. Buket itu ya pasti ada stiletnya, ada intravenous kateternya. Ya, oke. Terus alat yang lain apa? Siapkan torniketnya. Oh ya, ini tourniquet. Ini juga nanti kalian harus jadi jangan sampai keliru memasangnya. Kadang ada yang memasangnya nanti ini tuh gimana ini, atau pokoknya suka kadang bingung, jadi nanti harus mulai pasang tourniquet yang benar. Ini seperti ini, nanti dimasukkan ya, tinggal tarik ya. Kalau mau keluarkan ya tinggal dipencet ya. Jadi kadang kasusnya mungkin ada yang dia pokoknya kebalik masangnya gitu loh, terus bingung sendiri. Ini gini juga bisa, yang penting ininya masuk di sini ya. Atau mungkin ada yang begini gitu loh. Nah, ini nanti harus satu-satu nyoba. Terus apa lagi yang disiapkan? Disinfektan ada swipe enggak ya? Ini ya. Swipe. Ini juga sama ya, Dek. Ini juga buket, bisa dipakai. Kalau dewasa seringnya kita pakai ukuran 18 ya. Ini biasanya kita bisa pakai cukup sampai 18, kecuali kalau dia mungkin memang benar-benar perlu harus segera masuk banyak cairannya gitu. Kadang kalau dia benar-benar shock hipovolemic, benar-benar butuh cairan yang banyak, bisa dipasang kanan kiri, dua-duanya dipasang pakai buket yang ukurannya besar, jadi langsung bisa digerojok infusnya ya. Tapi itu kasus tertentu ya. Kalau infus yang biasa-biasa ya paling biasanya cuma satu, pakai yang ukuran 18 bisa. Terus ini swab, kemudian apalagi plaster ya, bisa pakai plaster atau mau pakai tabik juga boleh. Nah, kalau kita persiapan alat biasanya itu gunting enggak ada, gunting plaster. Jadi intinya harus tahu infuset yang benar yang mana yang dipakai, kemudian aboketnya ukuran berapa, terus persiapan ini ya, cairan yang mau dipakai apa. Kalau misalkan dia butuh glukos ya dikasih glukos, kalau dia mau gantian cairan dan elektrolit pakai ringan laktat boleh kita siapkan. Pastikan dia sebelum kita pakai, pastikan ini cairannya benar, kemudian expired date-nya masih lama ya, masih, maksudnya belum expired lah. Kalau kita mau pasang itu kita pastikan belum expired. Kemudian kalau masang itu kita pasang menghadap kita. Kalau pasang infus kita di sini itu ya ngadepnya ke kita, jadi kita bisa ngecek kan nanti untuk nyonya siapa ya, cairannya apa, masih bagus atau enggak gitu. Jangan kita di sini tapi ngadep ke sana, misalkan nanti kalau mau ngecek kan harus susah-susah, dipastikan menghadap ke kita. Terus ini cairannya. Kemudian mungkin sekarang kita langsung coba mulai aja. Ada yang membuka checklist mungkin ya, jadi bagaimana caranya kalau kita mau melakukan pemasangan infus ya. Jadi yang pertama apa yang dilakukan? Ya, jadi kita sudah tahu kenapa kita nih pasang infus nih. Misalnya dehidrasi berat ya, butuh cairan, jadi kita harus pasang infus. Oke, taruhlah ini contoh, misalnya kita ada, aku mau pasang ini ada kasus dia mungkin diare berat, kemudian muntah-muntah ya, lemes itu, tensinya mulai turun ya, walaupun keadaan umumnya masih bagus, tapi dia memang banyak cairan yang keluar, kita mau pakai ringan laktat misalnya ya. Oke, itu pertama ya. Yang kedua kita melakukan apa?
Jelaskan, kita inform konsen. Tetap kita harus jelaskan, Bu, Pak, ini Bapak mengalami ini ya, misalnya dehidrasi berat, ini harus diberikan cairan, penggantian cairan ya. Seperti inform konsen yang seperti biasanya ya, perlu dijelaskan tujuannya apa, kemudian kemungkinan resikonya apa ya. Jadi itu dijelaskan inform konsen. Terus setelah itu baru yang ketiga adalah mengidentifikasi vena. Oke, jadi biasanya prinsipnya kalau untuk vena apa yang kita pilih? Venanya yang superficial, distal, terus yang lurus ya kalau bisa ya, dan juga apa lagi? Venanya yang apa? Besar, oke. Dan wah, venanya apa deh? Di persendian. Ya, tidak di persendian ya, jauh dari persendian. Jadi kalau pertamanya kita sebisa mungkin itu mencari vena yang jadi yang distal ya, yang di superficial, yang jelas, lurus, kalau bisa semuanya terpenuhi dan tidak dekat dengan persendian. Yang sering dipakai apa kalau di tangan gini misalnya? Metacarpal dorsalis atau mediana cubitis yang mana? Vena. Itu untuk mau pasang mediana cubitis di sini nanti karena kok gini ya infusnya beberapa hati macet. Oke, basilika, cephalika ya, terserah kalian mau pilih yang mana. Jadi mana yang kira-kira lurus ya. Wow, ini juga tidak terlalu jelas venanya. Oke, kalau basilika gimana? Cephalika yang mana? Basilika yang mana? Cephalika yang mana? Ya, ini yang mana? Basilika yang mana? Ini udah mungkin kepean. Yang mana deh? Oke, metacarpal dorsalis. Mana? Metacarpal dorsalis, ya, di dorsal dari ini metacarpal. Terus basilika yang mana? Yang mana? Iya gitu. Terus basilika? Terus sebelahnya. Mana? Di sini. Sebenarnya Nanti dibakar dua lagi anatomi ya. Iya. Kalau seperti ini anatomi terasa sangat penting. Oke, dulu kan ngapalin kan, ngapain juga namanya vaskularisasi segala macamnya. At least yang penting-penting gini kalian ingat, kalau yang di dalam sifat ya terus. Oke, kita tentukan. Nah, kita mau pasang yang mana? Misalnya kalian lihat di sini metacarpal dorsal jelas, ya pakai di sini aja. Ini nggak terlalu jelas ya. Ini Bu. Ini sepertinya yang jelas malah. Kalau ini yang jelas banget yang di sini. Nggak apa-apa, di sini juga nggak apa-apa. Kamu mau dicoblos. Oke, kita sudah identifikasi. Lalu setelah itu apa yang dilakukan? Intinya tadi ya, prinsip pemilihan venanya itu. Kadang juga ada yang masang di kaki ya. Pada anak-anak kadang juga dipasang di kaki. Terus setelah identifikasi vena, apa yang dilakukan? Kita melakukan oke. Iya, Persiapan alat ya. Tadi. Oke, ini tanggap ini alatnya apa? Jadi ini di tempat yang steril alatnya. Oke, kalau ini nggak harus di tempat steril ya. Jadi ada ini yang disiapkan tourniquet, kemudian ada alcohol swab, kemudian apa lagi? Muskun, ada buket, ya, kemudian ya ini buket ini mau buka yang baru ya, buka yang baru ya. Ini oke, daerah stereo.
ya 18 kita buka. Gak apa-apa, kita buka yang baru aja ya. Oke, ini dewasa ya. Kemudian nanti kalau mau nyoba pakai ini juga boleh. Terus apa lagi? Epafix. Kalian pakai Epafix biasanya kalau apa? Jarang pakai. Oke, terus apa lagi? Plaster. Disinfektannya ini udah ada alcohol swab. Terus apa lagi? Cairan infusnya. Oke ya. Cairan infusnya tadi sudah dicek apa yang mau diberikan, tanggal expirednya benar untuk pasien itu ya. Kemudian kita cantolkan di sini. Kita siapkan dulu ya. Oh ini nanti pas pemasangan aja nggak apa-apa. Kita siapkan dulu di sini. Misalnya, ya. Terus apa lagi? Infuser ya. Infuser. Kemudian ini. Nah ini kalau nanti kalian dapatnya plaster begini, pas persiapan alat harus disiapkan dulu. Sebenarnya ini agak tidak lagi agak repot. Maksudnya secara sterilitas gitu. Jadi nanti kalian ada beberapa plaster yang diperlukan. Bikin satu yang panjang. Ini nanti karena kita mau bikin yang kayak model kupu-kupu gitu. Taruh sini boleh, harusnya ada tempat khusus yang lebih ya, kebersihannya terjaga gitu. Tapi kalau nempelin plaster gitu di tempat steril atau enggak? Enggak ada, jadi ya biasanya tetap di sini. Kemudian kita juga perlu yang pendek ya, agak pendek segini nggak apa-apa, panjang 1, pendek 3 udah cukup, 3 atau minimal 2. Ini agak pendek. Ini agak panjang. Kalau ojek ditaruh situ juga nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa, nggak ada tempat lain. Dulu rencananya kayaknya mau dibelikan alat yang buat naruh itu, tapi kayaknya belum kesampaian ya sekitar. Wow, sudah asar. Masak sih? Oh, masak? Asar jam berapa tuh sekarang?